Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Senin 27 November 2023 dengan judul Dalam Roh. Ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahiriah saja. Agama yang berasal dari Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Agama Kristus berarti lebih daripada pengampunan atas dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa kita dan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus. Itu berarti penerangan ilahi bersuka cita dalam Allah. Itu berarti hati yang dikosongkan dari sifat mementingkan diri dan berbahagia dalam hadirat Kristus. Bila Kristus memerintah dalam jiwa, terdapat suatu kemurnian, kebebasan dari dosa, kemuliaan, penyelesaian, kesempurnaan dari rencana Injil digenapi dalam hidup. Penerimaan akan juru selamat membawa satu nyala kesejahteraan yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna. Keelokan dan semerbak dari tabiat Kristus yang dinyatakan dalam hidup menyaksikan bahwa Allah sesungguhnya telah mengirimkan putranya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bila mana kita sudah menerima kebenaran Kristus dan kita sudah diangkat dari lumpur dosa, dan pada saat kita sudah mengenal Yesus dan kita berjanji untuk mengikutinya, di sanalah Roh Kudus akan hadir untuk menolong kita. Proses yang berikutnya yang menjadi bagian kita adalah bagaimana proses penyucian, pengudusan, dan itu adalah merupakan satu langkah yang terus-menerus terjadi di setiap hari untuk menyempurnakan iman kita. Dan tentunya bila mana Roh Allah ada di dalam diri kita, maka tentu kita akan diperbaharui baik secara pikiran, baik secara tindakan kita, baik secara angan-angan hati kita. Dan itu semua akan diisi dengan satu roh. Oleh karena mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, maka akan terlihat dari perbuatan kita bahwa kita sudah diubahkan. Kuasa pengampunan dosa itu akan menyingkirkan dosa-dosa, penghalang-penghalang yang ada di hadapan kita. Saudaraku, inilah yang menjadi harapan kita supaya sampai Yesus akan datang, kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Berdoalah dan mintalah kekuatan Roh Kudus, karena inilah menjadi kebutuhan terbesar kita di akhir zaman ini sampai Yesus akan menyempurnakan kita dan memuliakan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami ada, kami hidup, kami menghirup udara yang segar dan matahari yang menyinari ya Bapa, menjadi satu bukti kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya menjadi bagian kami. Bahkan Tuhan, hari ini pun kami memiliki satu sukacita, kami dapat bertindak dan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami Bapa untuk dapat melakukannya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menjadi kebutuhan kami di akhir zaman ini hinggap dan menaungi kami. Tuhan, terima kasih. Pada saat kami menantikan Tuhan, kami siap melangkah melakukan segenap kegiatan kami, membutuhkan kehidupan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Berikanlah dan curahkanlah berkat yang datangnya dari surga, membukakan tingkap langit untuk membawa berkat berkelimpahan dalam segala usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat Tuhan dapat berhasil dan menuai hal yang berkelimpahan dalam segala rencana-rencana yang Bapa Tuhan akan tuntun.
anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan. Biarlah mereka seimbang secara fisik, mental, terutama dalam kerohanian. Orang-orang muda menyelesaikan pendidikan dan perkuliahan mereka. Tuhan akan berkati, bahkan yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang terbaik dan bahkan peningkatan yang lebih baik. Ya Tuhan, bagi anak-anak muda juga yang mencari pasangan hidup mereka, Tuhan akan tunjukkan yang sepadan, yang akan membuat mereka berbahagia dan setia di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, orang-orang tua yang kami selalu ingat untuk doakan, Tuhan peliharakanlah hidup mereka. Kami tahu begitu banyak pergumulan di saat usia semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Tetapi Tuhan berikan kesehatan dan panjang umur dan hati yang penuh dengan damai. Terpujilah Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang indah menaungi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.